Amen. Tonight, I'd like to welcome you again in the house of the Lord. And tonight we're going to have a special guest. I'd like to just kind of read through this background of the speaker that given by Pak Willie. His name is Reverend Joshua Guana Tanjung. He's from Surabaya. He found the Father's heart in his personal encounter through a vision in 1998 during a crisis in his life. God put a message on the Father's heart and inner healing from past trauma and emotional wounds. He dedicates his life in the mission that God put in his heart to equip men and women to discover the essence and purpose of life based upon the Word of God. He established the Voice of Life Ministries in 2005. His website is suarakehidupan.org, and his vision is transforming our generation to live for a purpose. He has an undergraduate degree in civil engineering at Petra Christian University in Surabaya, a master's degree in management from Asia Management Institute, Philippines, and doctoral degree in practical ministry from Wagner Leadership Institute. So tonight, if you're ready to be blessed, say amen once again. Amen. Hallelujah. Without further ado, I'd like to invite Pak Guana Tanjung. Let's welcome him. God bless you. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami. Pertama kali saya berdiri di sini dan saya merasa diberkati dengan puji-pujian dan juga doa yang disampaikan. Jadi, ya, saya sebaiknya ngomong bahasa Indonesia saja. Oke. Ibu bisa bantu saya? Bisa. Karena ada satu lagu yang relate with the issue, the message that I would like to share with you. Ada sebuah lagu yang memberkati saya. Lagu itu tentang bicara mengenal Dia, knowing God. Silakan bisa ditayangkan PowerPoint-nya. Oke. Oh, ini belum diganti. Saya percaya, mainkan aja. Ibadah yang sejati bukanlah is not knowing about God, but knowing God. It's a difference between knowing about God and knowing Him. The result is not being a religious person, but transforming every believer to be a true worshiper. Ada 4 kepercayaan di bumi. Someone that can believe that God exists. Secondly, maybe He is, maybe not. Thirdly, He is, but we never know Him. He's too big to be known. He's too far to be known, untuk dikenal. Tetapi yang keempat adalah yang dibawa Yesus. Setiap orang percaya boleh mengalami dan mengenal, atau yang lebih tepatnya dikenal oleh Tuhan lebih dalam. Mungkinkah manusia boleh mengenal Tuhan? It's impossible. Karena Tuhan itu di surga, kita ada di bumi. Is it possible that someone or a man able to know Him? Tetapi apa yang dibawa Yesus bukanlah sekedar sebuah agama. Saya bisa dibantu.
sekedar agama yang baru. Mari kita taruh ini dalam hati kita. Jangan taruh Injil itu sebagai salah satu agama. Bahkan dia bukan membawa agama yang lebih baik. Even he did not bring a best religion. What he brought is a gospel of the kingdom. It's a gospel. Adalah berita baik. Taruh dalam hati kita bahwa apa yang dibawa Yesus bukanlah sekedar sebuah salah satu agama, tetapi satu anugerah yang membawa setiap orang yang percaya bukan hanya selamat, tetapi mengenal dan dikenal Tuhan. Kita selalu berbicara hidup yang kekal. Itu bicara Yohanes 3:16. Tetapi Yohanes 17 ayat 3 berkata, they may know you. Knowing dalam bahasa aslinya adalah genoso. Dalam bahasa perjanjian lama adalah yada. Itu bicara suami istri melakukan keintiman. Adam knew ini. Yada. No. Apa bedanya agama dengan gospel? Agama Anda pilih. Kalau saya pilih, berarti saya dalam waktu berikutnya saya boleh memilih yang lain. Seperti election. Kadang saya suka yang ini, berikutnya saya suka nggak suka lagi. Saya mau pilih yang lain. Boleh kan? Mau saya pilih. Tetapi Injil, Anda bukan memilih, Anda dipilih. Anda bisa beragama Kristen, tetapi Anda tidak pernah bisa mengenal Yesus kalau Anda tidak. Mari kita lihat cerita 3 orang Majus. Anda pikir dia datang karena bintang? Saya mau tanya yang ibu-ibu di sini. Kalau Anda supposedly you are the wife of wise men, 3 wise men, one of the 3 wise men. Lalu suami berkata, Ma atau saya, ya, Hanif, ya, saya mau pergi jauh. Untuk apa? What purpose? Saya mau menyebar aja. Ada raja yang lahir. Loh, apa tandanya? Ada bintang. Berapa lama, Pak? Anda tahu berapa lama dia melakukan perjalanan? 2 tahun. Saya ini naik flight, naik airplane itu dari Hong Kong ke Toronto 4 jam. Itu udah rasa lama. Kalau Anda pulang ke Indonesia itu Pak Peter, siap-siap mana Pak Peter nggak ada. Itu pulang ke Indonesia itu rasanya ya, separuh bumi itu ya, begitu. Ini 2 tahun gak naik pesawat, ada AC-nya, naik unta. Can you imagine? 2 years. Kenapa Anda bisa dapat ini? Dari mana Pak? Herodes membunuh anak di bawah 2 tahun dan ini dihitung sejak mulai kapan dia bintang. Lah kalau pulang pergi berapa? Loh, 2 tahun itu jadi papa resign dari profesi. Kalau dia dokter nggak praktek, kalau dia dosen dia nggak ngajar. So, nggak gajian, nggak. Lah terus uang bulanannya gimana? Loh, mari kita jangan baca sekedar baca. Mari kita belajar di balik semua. That's amazing. Ketika Roh Kudus menyatakan pada saya, dia pakai uang simpenan itu. Kalau Anda istrinya orang Majus, boleh nggak suami? Oh, jujur. Pak, nggak rojo-rojoan, Pak. Biar nggak ngadep rojo nggak apa-apa. Pokoknya dapur ngepul. Yang penting uang bulanan ini jangan penting. Anda baru terasi 2 tahun naik unta. Kalau Anda orang Majus, mau 2 tahun naik unta.
you are the Magi yourself, Siang panas, malam dingin. the golden sun. Kenapa mereka datang? Why do you think Anda they are pikir coming? mereka lihat bintang aja? No. Mari kita taruh diri Anda pada orang majus atau istri. Hanya lihat bintang, hanya dengar aja. Anda datang melakukan 2 tahun pulang pergi 4 tahun. Anda harus resign atau retire for a certain time, period of time. And you don't have, this is important one, you not getting any income at all That's for real. in the 4 years. In 4 years. Untuk apa? For what? Kenapa mereka datang? Why do you think they Anda came? tahu kan? Do you know what? Ada suara di dalam hati. There's a voice that they got here. There. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Kita whisper. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Kembali ke tadi yang powerful. Saudara, saya bisa bersaksi. Kenapa saya jadi Kristen? Kenapa saya percaya Yesus? Karena saya tidak lahir dari keluarga Kristen. Saya nggak pernah punya cita-cita jadi Kristen. Saya nggak punya rencana jadi Kristen. Ibu Sony, Ibu David tahu, waktu saya jadi mahasiswa, saya tidak punya agama. Ya, agama saya Katolik dalam KTP saya. Tapi in fact agama saya adalah karate. Saya ini pelatih karate. Sampai hari ini secara logika saya nggak bisa menjawab kenapa saya percaya Yesus. Secara logika. Dan saya tahu bukan saya yang memilih dia, tapi dia yang memilih saya. Apa bedanya agama dengan gospel? Agama Anda memilih, Injil Anda dipilih, Anda dipilih. Saya bisa mengajarkan Yesus kepada anak saya, tapi saya meminta kepada Tuhan, Tuhan Engkau sendiri yang mengajar dia, Engkau sendiri yang memanggil dia. Saya bisa menjadikan dia beragama Kristen, tapi saya tak bisa menjadikan dia mengenal dan dikenal Yesus. Apa bedanya orang biasa cari istri dengan raja cari istri? Bapak-bapak dulu waktu pacaran Anda yang apel atau Anda yang diapel? Anda apel, kita yang apel kan? Itu tandanya kita bukan raja, gitu ya. Artinya secara sosial. Tapi kalau raja cari istri, dia tahu. Ibu-ibu jangan tersinggung, wanitanya yang dibantu. Apa buktinya Pak? Waktu Ahasiveros cari istri, dia nggak apel. Perempuan-perempuan itu raja mati, bukan datang, dia panggil. Orang Majus dipanggil. Amin. Amin. It's amazing. It's not religion. Nah, knowing God, apa bedanya
besar dirasakan. Mereka adalah orang yang adalah orang yang mempelajari kitab suci. Dan mereka menunggu Mesias. Tapi waktu Mesias stand before them, dan mereka mulai cek dan uji dengan doktrin. Ternyata Yesus gak lulus, tanda petik, quote unquote. Mesias kan lahirnya di mana? Bethlehem. Ini doktrin teologi yang benar. Ini bukan teologi sesat. Ini benar. Lah kamu lahir di Nazaret. Saya Yesus bukan saya. Kalau saya Tuhan Yesus, saya ngomong kok. Saya panggil kok. Berantem. Aku itu lahir di Bethlehem. Selesai kok. Ya. Yesus diam aja. Memang Tuhan itu suka bikin bingung orang. Dia tidak wajib menjawab pertanyaan gitu. Mesias kan raja. Nah kamu aneh tentang kayu. Tidak seperti doktrin. Tapi benar Mesias raja. Iya. Mesias lahir dari. Apa sebabnya? Karena mereka tidak mengenal. Buktinya dia datang ke bait suci. Dan ada Maria dan Yusuf yang datang ke bait suci dan membawa anak kecil. Ibu-ibu, kalau nanti anaknya lahir, Anda ke gereja, misalnya di pasar atau di mana, tiba-tiba ada seorang yang Anda tidak kenal. Bu, boleh gendong anak itu? Anda kasih kan? Anda siapa? Wali. Dan Maria memberi. That's lalu Simeon, dia nggak pernah baca, dia nggak datang dengan teologi. Saya tak ngomong teologi itu salah, ya. Tapi ada salah. Waktu dia menggendong Yesus, apa yang dia katakan? Aku ketemu Mesias. Mesias. Apa sebabnya? Dia kenal dunia. Amin. To know Him. Hallelujah. Anda harus kenal His presence. Hallelujah. Yesus datang, teruskan. Bukan supaya Tuhan itu ada. Karena Tuhan itu sudah ada. Memang dia ada, namanya aja ada. Ayat. Yesus datang bukan supaya Tuhan itu ada. Karena dia sudah ada, bahkan ada, dia sudah ada dulu, sekarang dan selamanya. Tetapi Yesus datang supaya Tuhan bukan hanya ada, tapi menjadi ada. Untuk mengenal Dia, Anda harus mengenal His presence, His love, kasih. Nanti kita akan lihat. Setelah itu Anda belajar mengenal kuasa. Terus Anda akan belajar mengenal kebenaran. Anda tak bisa mengenal Dia hanya kuasa, hanya hadirat, atau hanya kebenaran. Anda harus mengenal ketiga. Amin. Saya mau cerita diri saya. 28 tahun di gereja papinya Pak Winnie di Surabaya. Saya sebagai orang yang dalam keadaan stres, dan saya mulai mencari Tuhan. Dan saya bertanya, Tuhan, apa Engkau itu ada? Kalau Engkau ada, saya mau. Tapi tunjukkan Engkau itu ada. Dan saya mulai berdoa. Apa yang terjadi? Tiba-tiba sesuatu hadir. Something present
in my heart, in my spirit. Dan saya tidak tahu itu apa. Karena saya tidak pernah kenal hadirat Tuhan. Tetapi ada sesuatu yang mengalir dalam hati saya. Dan malam itu saya kepingin berdoa. Paginya saya ingin berdoa. Dan saya ke kampus dengan sepeda motor. Dan tiba-tiba sebelumnya saya membaca satu ayat di dalam stres. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku berikan kepadamu, bukan yang seperti dunia berikan. Saya tersinggung, saya marah membaca ayat. Tuhan, ini beneran atau enggak? Soalnya waktu itu hati saya sumpah. Saya nggak tahu bahasa Inggrisnya sumpah gitu. Because at the time my heart is In trouble. yeah, trouble. Tapi saya translation. Sumpah. Trouble. Bedtime. Ada istilah bedtime, bedtime ya. It's Indonesian English, bedtime. Saya sumpah, Tuhan ini beneran gak ini ayatnya? Like so Waktu saya frustrated. berdoa, And when I pray, sesuatu hadir. there's something new. Dan waktu saya naik sepeda motor, And when I ayat itu like, dan saya nangis. and I read Pertama it, I kali was dalam setelah bertahun-tahun saya nggak pernah nangis. Saya nggak bisa nangis, kok nangis? Ketawa aja susah. Jadi saya itu orang, I can't cry for eternity. saya nggak bisa ketawa, nggak bisa This nangis. is my first time crying. I cannot cry. So Kayak kosong. heart's Dan for me waktu to saya cry. di sana pertama kali, I was so empty. saya menangis. Berapa lama, Pak? 1 week. I cried for 1 week. 1 minggu. 1 week. Terus berhenti, ingat nangis lagi. Berhenti, ingat nangis lagi. Ada bingung? Saya juga bingung. Stop. I remember. What's going on with me? I don't know. I don't know what's I happening. don't know what's I going don't on. know. Saya tidak ketemu agama. I don't. Saya ketemu seorang pribadi hadir. Person. Saya ketemu seperti satu aliran air yang mengalir dalam hati I saya. mean, I'm overflowing water. Dan saya nggak tahu manggilnya Tuhan itu kayak apa. I don't know how to call it. Ingat agama saya karate. Jadi saya nggak ngerti istilah Heavenly Father. Oh ya, saya nggak tahu itu. I don't know that. Bahkan saya panggil Tuhan tuh saya kamu kan. Untung Tuhan itu sabar. I said I call God with you. Dan saya pikir Tuhan itu seperti kong tua yang di sorga. And I thought God was like It's a an old man in Chinese heaven. paradigm ya. It was a Chinese paradigm. Ya, jenggotnya panjang ya. You know what's wrong with you. That is God. Aku pikir kau itu kong tua yang namanya si A lagi susah, si B lagi senang. Try to figure out how to Dia datang. He came. Dan saya merasakan cinta. And I Dan experienced saya berkata, Tuhan, kau itu cinta tuh sama aku. Loh, and I said, so Lord, you you love love me, Lord. I don't know. Saya nggak pernah tahu kau itu cinta sama aku. Saya pikir, ya itu tadi. Oh, mengamati si A, si B. Ya, blessingnya ya kekuatan kita, intelektualnya. That's A all. and B and stuff. And Ternyata dia mencintai saya. figured God. Gini aja dulu. Kalau mau cinta sama aku yang mau cinta sama kamu. So Simple. here's the thing. If Ini you love bukan me, namanya I also orang love you. religious. This is not This is simple. a religious attitude. doctrine or something. Just a simple way. Jangan pernah kau ambil rasa cinta ini And don't dalam take hati saya. this word from my heart. Tiba-tiba keluar dari hati saya aliran air yang hidup. It's a Dan tanpa terasa saya panggil Tuhan Papa. and without me noticing, I call Karena saya panggil Papa saya itu Papa. Saya nggak ngerti istilah Papa surga. Ya, sekarang saya panggil dia Papa. Ya. Papa, Papa. Dan saya menangis jadi-jadi. Saya merasa untuk pertama kalinya ketemu seorang Bapa. Ketemu Tuhan. We know. knowing.
has been passed away. And the love of God in my heart still over here in my heart by the grace of God. And I can say, I love you because you love me first. Anda pikir Anda dan saya bisa mencintai Tuhan? Banyak orang berusaha berlagak pretend mengasihi Tuhan, malah nggak ketemu Tuhan. Percayalah, nggak ada satu pun orang bisa mencintai Tuhan. Kok Anda dan saya 12 rasul ini loh, ikut Tuhan itu semua ada agendanya masing-masing. Kalau di Indonesia itu seperti PKS, PKB, Walis. Yohanes Yakobus kepingin menteri luar negeri dan dalam negeri. Makanya waktu ibunya datang Tuhan, anakmu kasih sebelah kanan kiri, langsung Petrus marah. Itu jatah gue nih, jangan diambil. Judas want to be minister of finance, menteri keuangan. Wah, dihitung-hitung ini kok lama-lama ngomongnya mati terus ini. Dan daripada gue nggak dapat apa-apa, gue jual aja, lumayan untuk 30 kepegang. Percayalah, kita ini lahir dengan ego. Tetapi setelah itu 10 menit, 11 menit mereka mau mati. Pertamanya tidak ada satu. Yesus mati, lari. Apa yang mereka? Mereka mengalami setelah Pentakosta sebuah perjuangan kasih. Love is the most powerful in this life. Ada dua kekuatan yang menggerakkan benci dan cinta. Teroris itu mau mati untuk benci. Anda tidak dipanggil mati untuk sebuah kebencian. Anda dipanggil mati untuk cinta. Amin. Tidak seorang pun bisa mencintai Tuhan kalau dia tidak mengalami dicintai. Saya mau tanya lagi. Saya nggak mengikuti ini. Nanti kita ngalir. Apa bedanya Tuhan mengasihi malaikat dan binatang dan manusia? Lo tahu? God is love. Siapa percaya? Ya, amin. So He love every creature. Amin. Because He is love. God is love. The nature of God is love. Berarti Dia mengasihi binatang. Amin. Dia mengasihi malaikat. So what is the difference? Siapa yang pernah jatuh cinta? Enggak pernah. Oke. Saya nggak perlu lanjutkan. Tapi begini. Dua hal membuat Anda jatuh cinta. Satu, Anda ketemu dulu. Anda nggak bisa jatuh cinta kepada someone yang you cannot fall in love with someone that you never met with him or her. Sebenarnya Anda menikah kan ketemu dulu kan. Yang kedua, Bapak suami istri. Kenapa Bapak? It's funny question ya. Saya mau pastikan. Sorry. Kenapa Bapak ini jangan sih ngomong ini buat contoh aja. Kenapa kok Anda jatuh cinta sama ibu? Ibu ini cantik, baik hati. Amin. Saya aminkan. Tapi hal yang mendasar yang tidak boleh dilupakan. Kok bisa Bapak ini jatuh cinta sama ibu? Karena dia ini manusia. Mungkin Anda nggak sadar kalau dia ini terlalu Anda nggak bisa jatuh cinta sama dia. Dia secantik apapun, Anda nggak bisa
bisa jatuh cinta sama dia. Saya nggak ngomong mengasihi. Fall in love. in love. Demikian Tuhan, Dia mengasihi Same semua. thing with God. Oke, tapi Dia nggak pernah jatuh cinta sama dia. Yeah, God can never fell in love with them. Kenapa syakala? Tapi Dia, kenapa? Karena Tuhan nggak bisa jatuh cinta kepada makhluk yang tidak sama. Why? Because He cannot fall in love with different species. Therefore, Therefore, when God creates man, He created them according His image. Artinya, Tuhan itu bukan mengasihi saja, tapi Dia jatuh cinta, fall in love, personal love. It's very, very personal. It's very personal. Dan manusia ini dijadikan dengan cinta Uncreated as well. dan martabat. Dua hal yang menjadi pilar dalam hidup. Sadar atau tidak? Cinta dan martabat. Kalau orang kehilangan keduanya, dia akan kolek. Percaya? Ada orang nggak dapat ilmu cinta tapi punya martabat, masih nggak dicintai tapi dihormati, diterima, ditakuti. Karena ditator nggak dicintai, ya ditakuti, dan dia menikmati ketakutan orang. Kalau orang udah nggak punya cinta, nggak punya martabat, cinta ini bukan satu knowledge. Cinta itu seperti air. Apa bedanya Tuhan dan Injil dan agama? Kalau saya di sini dikasih air agak keruh, agak kotor, saya akan berkata, sorry, can I have the clean water? Bisa saya dapat air yang bersih. Tapi kalau saya 3 hari di padang ada ketemu air yang agak kotor, saya minum. I don't have any choice. The power of hunger, the power of thirst. Nah, bedanya Injil dan agama. Saya 3 hari di padang gurun, udah haus. Saya ketemu air yang kotor. Saya mau minum. Agama bilang, Taurat bilang, jangan diminum, bikin sakit perut. Betul nggak salah? Don't drink it. You know, religion don't drink it. Saya harus sadar. Apa yang salah? What would I do? Betul nggak? Betul nggak? It's right? That's right. Pick your stomach. Saya tahu. But I need to drink. Lama-lama saya bilang, emangnya gue pikirin. So what will I say? Anda pikir semua hukum kebenaran bisa kita kalau kita haus? Yesus ketika kita haus, dia tidak bilang cuma jangan, dia bilang kamu haus, ambil dan minum. Anda minum, drink. Ketika Anda masuk di sana, itu adalah sebuah dimensi. Anda akan melihat air yang hidup, yang mengalir, dan Anda minum. Kemana saudara kemana? Waktu Anda minum, Anda pergi dari rasa haus, dan Anda sembuh. Itulah namanya perjumpaan. Bagaimana Anda berjumpa? Anda harus berjumpa sebelum Anda jatuh cinta. Berjumpa dan Anda mengalami Anda dicinta. Jangan heran kalau Tuhan kenal nama kecil. Siapa punya nama kecil? Nickname.
Jangan terkejut kalau satu hari Tuhan memanggil namamu bukan nama resmi, tapi your name. He knows your name. Amin. Saya mau tutup khotbah saya karena waktunya sudah habis. Saya harus alert dengan waktu. Saya sudah diingatkan dengan sebuah kesaksian. Segala sesuatu Anda harus memiliki hidup yang sangat frekuensi. Yohanes 3:16 itu bukan begini. Siapa yang percaya mendapat hidup yang kekal. Soalnya bukan hidup yang kekal, memperoleh Zoe. Zoe is a life, God's life, the same nature, the nature of God. Sehingga Anda bisa connect kembali dengan Dia dalam same nature. Engkau di dalam dia, ada 12. Engkau di dalam aku di dalam. Saya mau akhiri dengan sebuah kesaksian. 12 tahun lalu. Ini peristiwa yang merubah hidup saya. Saya kerja di sebuah university dan kira-kira 13 tahun. Dan oleh kemurahan Tuhan saya dipercayai dan register menjadi Vice President in that university. Dan sekali lagi saya menjadi key person untuk sebuah change management. Dan saya menjadi I have been one of the key person for change management. It's like restructuring in management. Tetapi setiap perubahan ada gejolak dan saya nggak mau cerita siapa salah, tapi akhirnya saya mengalami satu keadaan saya menjadi orang yang disalahkan. Saya tidak mau saya benar atau salah, tetapi waktu itu saya betul-betul terpukul karena saya lahir dari universitas itu. Saya bekerja dan saya idealistik dan saya ingin mendedikasikan hidup saya di sini. But suddenly the situation is changing. Suddenly, waktu malam saya bangun jam 3 pagi dan saya berkata sama Tuhan, saya berlutut, Tuhan saya tidak kuat, tolong saya. Apa yang terjadi? I'm not seer, I'm a thinker. But that night, suddenly I saw a vision. Saya melihat visi, satu penglihatan untuk pertama kali dalam hidup saya. Saya tidak pernah ngalamin begitu. Dan saya melihat Yesus duduk di tahtanya dan dia berdiri dan dia turun di depan saya. Hadirannya memenuhi kamar saya. Saya nangis seperti anak kecil. Saya tersungkur di bawah kaki. Saya tahu saya akan berhutang. Pelayanan yang Tuhan taruh dalam hidup saya lahir dari pengalaman itu. Dan saya nangis, saya bilang, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Dan dia mulai berkata, saya percaya bahwa Tuhan berbicara. Ya. Seorang hamba Tuhan untuk zaman Tuhan pertama kali, dia berkata, seumur hidup saya, kalau saya berdoa, saya ngomong sama Tuhan. Tapi malam itu, saya tidak sedang mengalami saya berkata-kata kepada Tuhan. Saya sedang mendengar Tuhan berkata-kata kepada saya. Dan itu yang saya alami 12 tahun. Dan Tuhan itu bisa berbicara bahasa Indonesia. Dan Indonesia yang agak Surabaya. Do you believe it? Ada kata there are three style of no in Indonesian language. Ya. Kalau bahasa resminya no is tidak. No. You know? Kalau Jakarta punya no is enggak. Ya, saya dari Jakarta enggak. Ya.
Kalau Surabaya, enggak. Ya. Surabaya. Tahu? Enggak, NDAR sama enggak. Ya. From Dan Tuhan itu ngomong, saya nggak pernah lupa apa yang dia ngomong. Saya tahu kenapa Paulus itu berubah 180 derajat hanya dalam satu pertemuan. Changing I know the whole Bible. Paul changed Dia itu nyapa saya, bukan sebagai raja, sebagai bos Tuhan, enggak, sebagai bapak. Karena dia tuh tahu saya ini teler. Apa terjemahnya teler itu? Exhausted. Give up. I was give up at the time. Saya putus asa. Saya nggak puasa Tuhan. Saya putus asa. Dia kata pertama yang saya dengar dari saya, enggak usah susah. Enggak, bukan tidak. Enggak usah susah. Oh Tuhan Yesus, kau baik sama saya. Enggak usah susah. Aku tahu susah. Kok bisa ya Tuhan ngomong Surabaya? I don't get why Enggak can't usah susah. speak in Aku Surabaya. tahu susah. Even in Indonesia, Aku bersama. I'm with Enggak you. usah susah ya. Lagi ya? You don't need to worry, alright? Itulah Tuhanmu. That's your God. Yesus. That's your Jesus. Anda pikir Yesus itu misterius? Ya dia apa? Kita beyond of comprehension, our comprehension. Tapi dia juga bisa buat dirinya simple, sehingga anak kecil bisa kenal dia. Himself simple. Dia alpha dan Even omega. Dia a little child can understand. di planet yang paling jauh, tapi dia di molekul yang paling kecil. He's Alpha and Omega. Tuhan ada di situ. But Amen. He is in heaven. Dia nggak bicara bahasa ini nanti. Mau saya lagi give I'm up. the smallest thing. Aku bersama. I'm a, Dan dia mengulurkan tangannya kepada saya. and he touched Kepala my saya itu dipegang He touched my head. seperti Bapa. Like, 4. Seperti Bapa saya anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu. Selama di Amerika. Sampai lagunya semua ini. Semua harta di dalam dunia. Gue 5 kembali. Saya bersyukur dan dia menggunakan tangan saya. Terus saya menganggap saya lihat dia lihat saya. Terus dia bisa Tuhan itu baik. Dia bukan hanya cinta, dia is a good God. Karena dia is a good heart. Dia cuma senang. he just smiled. Dan dia berkata, aku akan memulihkan hidup. Dan dia bilang, situasi belum tidak berubah. One thing that I know, God not reject me. God be with me. Not because I'm righteous, but because He has mercy on me. Dari saat itu, I can sense the heaven. Tuhan, there's a heaven. Itu dimensi, frekuensi. Engkau bisa kenal dan dikenal Tuhan secara pribadi. Ini frekuensi, di mana frekuensi perkenalan? Kita lihat. Di sini kerajaan surga bukan di antara orang, di dalam. Anda bisa connect dengan dia. Personal, dikenal. Anda akan dipimpin bukan hanya kehendaknya yang objektif, tapi kehendaknya yang subjektif. His purpose,
His way, you will know His love personally. Dan Anda mencicipi apa itu kekekalan. Anda tahu Anda apa itu. Dalam in a certain level of the presence of God, even times it seems that it's not waktu itu tidak terjadi. Ada beberapa CD itu kebaktian di aku. Kita mengalami 3,5 jam, 1,5 jam. Kita immerse in the deep worship. Sebagian jemaat dengar suara malaikat. Bukan berarti sorry, ini satu series teaching. Bukan berarti kita cuma mimpi sorga, sebab sorga itu dihadirkan di bumi. Anda dipanggil untuk mengenapi rencana di bumi. Kekristenan tidak mendikotomikan, atau Injil tidak mendikotomikan bumi dan sorga. Justru bumi dan sorga harus jadi satu. Nanti Anda kalau lulus punya tubuh yang bisa di bumi dan di sorga. Seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus diundang makan. Nanti dia bisa lulus. Amin. Jadi spirit and body itu sama-sama. We are spiritual being. Kita lahir bukan untuk cari nafkah semata. We were born for life, not just living. Life not just having activity. Life is about purpose, about meaning, about identity, about dignity, about love. You were born for life, not just living. Not for attain how rich you are, but having love. There's a meaning, there's a love, there's a identity, there's a purpose. Itulah hidup kita. Mari kita menyembah Dia. Mari kita pakai berdiri. Kami menyembah, kami mengagungkan Tuhan. Haleluya. Kami menyembah, kami memuji nama
As your word tonight we heard, that you are the living kind Father that we know. Father, as we lift up our hands, all we want to be close to you, Lord, as frequent as possible, Lord. Kami ingin Tuhan, Engkau dekat senantiasa. Kami ingin merasakan Tuhan, Engkau ini seperti orang tua kami yang berkata-kata Tuhan, supaya kami tidak keluar dari jalan yang Kau telah gariskan. Lord, tonight, Father, I pray for your grace is so much, is abound in this place. God, I pray if there is any hard heart in this place. Kalau ada hati yang keras, Tuhan, jamah dengan kasih-Mu hari ini, Tuhan. Touch with your love, oh Lord Jesus. Touch with your love. Touch with your gracious hand. Father, I pray, Lord. Now release your peace upon your people, oh God. Release, Lord, that loving spirit that can bring us unto your throne. Not just tonight, but every day, oh God. We pray for the anointing that we can feel every day in our daily walk with you, Lord. Not just tonight, Lord. Father, we want, oh God, that living water, Lord, keep flowing and flowing in our life. So we know you, oh God, face to face. We don't want to know about you. We want to know you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord. Hallelujah. I want you just to be relaxed at this moment. I know the time is running out. But just be relaxed with God. Gak usah saudara force yourself. But tonight I feel, if you yield to Him, you surrender to Him, I feel that water is just coming rush in. Air itu masuk yang deras, saudara. If you just yield, oh God, I feel it. That's why I can say to you, just like the Bible said, taste and see that the Lord is good. Kecap dan nikmati dan Tuhan itu baik. Blessed he who trusts in Him. Berkatilah mereka yang percaya kepada Dia. Malam hari ini, I think we've been Christians so many years. We've been gone to church every weekend. But yet our life is sometimes just dry. We feel nothing. But I know tonight, God again opened His faucet to bring that living water again to rush into your life. If you just open your heart tonight. Haleluya. Tuhan, terima kasih untuk firman malam hari ini. We thank you, Lord. We thank you for such simple truth that can penetrate deeper into our spirit. Bisa masuk dalam Tuhan. And take away those stony things inside our heart, oh God, that always trouble us from coming near to you. Tuhan, ambil Tuhan kekerasan hati kami, kesombongan, our pride, our ego, Tuhan, kesombongan Tuhan. Sometimes we feel like we feel lonely, we feel left out. Kami merasa sendirian, we feel alone. Just like your servant Juan just testified. When he felt so troubled, and you just give that living water once again. Thank you, Father. Thank you, Lord. Hallelujah, Tuhan. Let us enjoy. Let us enjoy your presence every day. Enjoy your being. Enjoy our intimacy, Lord. Because all these things will bring us in the right position in our walk with you every day. Thank you, God. We know that we are not perfect yet, but yet when we surrender to you every step of the way, that you will lead and give us to the right path. Thank you, Father.
Only in Jesus' name. All the people that are blessed tonight say Amen. Thank you. Pak Wana Tanjung ada, he brought some CDs from Indonesia. I think from his seminars and his preachings. You know, if you like to buy those CDs, and some the CD is $10. The CD is $5. Okay, thank you. Okay, itu semua seminar khotbah dan seminar.